nggak ada hukumannya pun buat jahat, dosa tebus Yesus, ya nggak apa-apa deh buat jahat gitu kan. Nah, itu yang bikin 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 apanya di situ guys, bikin kacaunya. Kristen itu KTP, pasti dia melakukan tindak kekerasan. Sebab dalam kitab Yohanes banyak dijelaskan tentang kita harus mengasihi sesama. Dan itu ajaran Kristen. Tidak mungkin seorang Kristen melakukan tindak kejahatan kalau dia... Mungkin karena aturannya tidak sempurna paripurna, karena tidak ada, ya saya bilang tadi lah, bahkan bukan cuma tidak sempurna paripurna, tidak lengkap juga, tapi bertolak belakang guys. Ibaratnya dia itu tidak, ya ibaratnya gimana bisa Anda mengajarkan orang untuk tidak berutang sementara utangnya ditebus oleh orang lain gitu. Gimana supaya Anda mengajarkan orang tidak berdosa sementara dosanya tebus orang lain gitu. Nah, Anda bisa mengajarkan orang tidak berdosa dengan dosanya tebus sendiri sendiri gitu. Dia tahu dia tanggung akibatnya. Tapi kalau Anda ngajarin orang tidak berdosa tapi tanggung akibat Yesus, gimana orang bisa menghindari dosa coba? Nah, itu poin berpikirnya guys. Hidup berdasar ajarannya. Apalagi di sini Ray suka membangun narasi di mana ketika dia dulu masih Kristen, dia suka ingin membunuh orang. Tetapi ketika dia sudah tidak Kristen, dia sudah mualaf, dia tidak suka membunuh orang. Nah, kenapa? Karena si Ray memang ancaman. Kalau dia itu dia akan masuk neraka. Di Kristen tidak ada ancaman itu guys. Itu bikin beda. Ngerti ya? Ancaman guys. Sama kayak anak kita nih. Nah, kalau kamu keluar rumah nanti ya, kamu jam 10 malam kamu nggak pulang, papa akan potong uang belanjamu. Papa kasih belanja, kamu kan papa kurung di kamar. Apa yang terjadi? Anaknya takut diancam seperti itu. Dia akan pulang jam 10. Ketika temannya bujuk kan, kita dugem pagi yuk. Gak bisa dong, aku takut bapakku tuh dia akan hukum aku kalau aku nggak pulang semalam ini, dia akan nggak kasih jajan aku, dia tidak kasih aku uang, dia akan kurung di kamar, aku takut lah, aku pulang katanya. Ada setakut dalam anak itu guys, karena ancaman tadi. Sama kayak Ray tadi, ada setakut dalam dirinya karena ancaman neraka tadi, azab dunia, azab dunia dan lain sebagainya. Kristen nggak ada. Jadi gini, juga yuk gitu kan, sampai pagi gitu kan, atau temannya kan. Bapakku nanti gimana? Bapakmu nggak marah tuh. Dia cuma bilang, tapi bapakku bilang gini, jangan keluar rumah jam 10 malam ya. Ya nak ya. Cuma itu aja kan, iya. Nggak apa-apa tuh dong. Ayo kita dugem. Tidak ancaman gitu. Jadi apalagi dia buktikan memang kan, dia ke rumah rupanya kan. Ternyata bapaknya ngakum dia. Bapaknya bilang kan, kamu tadi malam bapak bilang jam 10 malam udah di rumah. Kenapa kamu sampai pagi gitu kan? Ya pak, abisnya gimana, enak sama teman gitu kan, mereka ngajak yang having fun gitu kan, orang tuanya nggak ada buat hukuman apa guys, loss gitu kan, bahkan bahkan kesalahan anak itu orang lain nanggung gitu, dia malah memukul orang lain untuk menanggung dosa anaknya gitu kan. Habis soalnya pikir gini lagi nih, dugem yuk, ayolah kita dugem lah, nggak apa-apa kok bapak sama bapak aku, kamu tahu nggak, aku yang buat salah ya. Dia bilang ke anakku jangan keluar malam 10 malam. Aku buat salah, aku mau tau nggak? Dia pukul orang lain guys. Siapa dia orang itu? Yesus. Yesus nanggung dosa kita. Sehingga orang itu berpikir bukan aku nanggung kok. Aku salah, bukan aku nanggung kesalahanku. Orang itu dia akan pergi lagi guys itu. Karena tidak ada konsekuensinya, tidak ada ancamannya. Nah, itulah bedanya. Jadi ancaman itu perlu untuk mencegah orang buat kejahatan. Tuh guys. Makanya Islam itu ada ancaman neraka. Cuma bedanya sama Islam itu nanti walaupun dia masuk neraka, dia akan dimasukkan ke surga, karena surga adalah tempat kekal umat muslim, beda umat Kristen itu atau umat lain. Kalau muslim itu pasti masuk neraka kekal selamanya. Kalau Islam itu ada dosa pahala. Kalau anda walaupun malah muslim, kalau anda berdosa ya dimasukkan neraka dulu sampai timbangan anda tuh pahalanya lebih berat daripada timbangan dosa guys. Narasi macam apa yang dibangun seperti ini? Kok seakan-akan dalam Kristen itu suka dan diajarkan untuk membunuh orang lain? Gini, saya ajarin Anda, Mas Ria. Di dalam Matius 5 ayat 21-22, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, ini salah satu bukti ya, Luisnya harus paham. Ini bukti Yesus tuh memang tidak menghilangkan ajaran Taurat Musa. Dia menggenapi alias melengkapinya, menambah sehingga lengkap. Nah, ini bukti kalau penyelamat tuh nggak dihapuskan guys. Ada lain yang saya katakan tadi itu yang hukum cerai Yesus genapi dengan bukan menghilangkan hukum cerai tapi menambah kalau cerai itu haruslah kalau istri berzina gitu. Ini bukti salah satu kalau Yesus itu adalah bukan untuk menyediakan hukum Taurat dengan para nabi, bukan menghilangkan atau menggantinya, tapi menggenapinya ya. Jadi kalau nenek moyang mengatakan di firman Tuhan pada nenek moyang itu adalah jangan membunuh, nah Yesus yang membunuh dihukum,
ya kan? Ingat, membunuh dihukum ya. Jadi ada konsekuensinya guys gitu. Jadi kalau Kristen kan tidak ada konsekuensinya. Membunuh ditebus Yesus dosanya gitu kan. Konsekuensinya di dunia, bukan di akhirat. Karena kalau agama itu konsekuensinya di akhirat gitu kan, bukan di dunia. Yaitu membunuh akan masuk neraka gitu. Nah, di dunia yang melaksanakan itu justru orang-orang dunia, manusia di bumi, pakai hukum mereka. Ingat, hukum penjara itu adalah hukum buatan manusia, bukan buatan Tuhan. Jadi justru manusia lah menerapkan keadilan, bukan Tuhan di agama Kristen. Jadi membunuh Anda dosa tebus Yesus. Kalau dunia itu lebih adil. Islam itu lebih adil. Islam akan dihukum di neraka membunuh. Jadi ancaman itu ada dan yaitu neraka dan itu akan diterapkan. Kristen tidak ada ancaman dan tidak apalagi diterapkan itu. Nah, Yesus mengatakan mengenapi dengan aku berkata kepadamu ya, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jadi bukan hanya membunuh harus dihukum, tapi juga marah terhadap saudaranya juga harus dihukum gitu. Jadi Yesus luaskan skopnya gitu kan, skop hukuman itu. Jadi selain membunuh dihukum, marah pada saudara juga dihukum. Ini bukti Yesus datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat atau ketetapan Nabi. Jadi dia seharusnya tidak, berarti dia tidak mungkin menghilangkan hukum sunat fisik dan sunat hati. Itu adalah hukum buatan Paulus. Babi haram berarti jadi babi halal, itu hukum buatan Paulus dan namanya, bukan buatan Yesus. Kayak hukum kisos, jangan memaksa kasihan padanya, yang berlaku adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Itulah hukum Taurat ketetapan Nabi dan itu yang Yesus terapkan, ya kan? Nah, jadi dari jadi ini jelas bukti Yesus tuh tidak pernah menghilangkan hukum seperti sunat, babi haram dan minuman keras ya, kamar, dan juga itu hukum cerai ya, Musa, hukum zina, dan juga hukum-hukum Taurat lainnya guys. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Dan selanjutnya, marah di sini dalam bahasa. Nah, tapi faktanya, coba, apa Kristen mengatakan itu? Tidak. Orang yang membunuh orang lain, orang yang marah terhadap saudaranya tidak dihukum. Kenapa? Hukumannya sudah ditanggung Yesus. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Jadi ini hanya apa ya? Cuman bisa gitu. Ya, ada orang mengatakan, kamu nanti kalau kamu nggak kerja, kamu nggak bakal digaji. Kalau kamu datang terlambat ya, kamu akan dihukum di depan kelas gitu. Ternyata nggak diterapkan guys. Yang menerapkannya malah murid lain. Kamu terlambat tuh, kata guru kan udah terlambat. Kamu kalau gitu di depan kelas. Muridnya melakukan karena itu, datang gurunya. Lalu sampaikan muridnya kan, Pak Guru, itu tadi si Anu itu tadi dia terlambat loh. Kan Bapak bilang kan terlambat kan dekat depan kelas. Guru bilang kan, nggak perlu. Itu udah ditanggung sama si Anu tuh, sama siapa? Sama Yesus. Kesalahan itu, teman kamu tuh salahnya udah ditanggung sama Yesus. Nggak diterapkan aturannya guys. Nah, jadi itu yang membuat kacau tuh guys. Makanya lebih adil anak tadi itu, karena dia menerapkan aturan itu. Jadi Bapak Guru ini lip service. Dia bilang kamu akan dihukum nih nanti kalau kamu lambat. Faktanya yang menanggung hukuman itu bukan dia, bukan anak itu, tapi orang lain gitu kan, teman yang lain gitu. Sama kayak Kristen begitu. Katanya dia jangan membunuh akan dihukum. Memarahi saudara akan dihukum. Faktanya dihukum nggak? Enggak. Kenapa? Ditanggung Yesus dosanya guys. Itu gaya berpikirnya ya. Bahasa Yunaninya adalah memakai kata orgisomentos. Marah dalam konteks orgisomentos ini adalah marah yang tanpa sebab, marah yang semena-mena, marah yang tidak kudus. Nah, sama dengan dalam keluarga. Berarti boleh kan marah kan? Asal tidak semena-mena, asal pakai alasan boleh kan? Sama kayak mukul juga gitu. Anda boleh marah, boleh mukul, asal ada alasannya. Dan itu ingat, pukulan dalam Islam itu tidak menyakitkan atau tidak membekas. Jadi saya ngerti logika itu loh. Jadi orang tuh bukan yang nggak boleh marah sama sekali, bukan yang nggak boleh mukul sama sekali, tapi ada aturannya dan takarannya. Beda terjadi di militer, beda terjadi di sekolah, ada guru mukul murid itu dengan didikan, bukan dengan yang menyakitkan, enggak. Ya, misal gini ada gurunya kan, kamu nih bandel gitu. Kamu bandel ya gitu. Karena kan anaknya jangan sampai anak sakit ya. Enggak boleh sampai jam bekas pagi sakit gitu kan. Cukup dia anak tuh kejut. Ternyata aku salah loh, berarti kamu guru sampai marah. Karena luapan marah tuh kan yang paling tinggi itu kan adalah dengan memukul. Jadi anaknya mengerti, ternyata guruku marah besar ya, makanya mukul aku. Nah, tapi tidak menyakiti. Jadi anaknya bilang, aduh sakit bu, enggak. Terkejut kan,
guruku mukul loh. Berarti guruku marah besar loh. Karena orang marah besar tuh adalah mukul gitu kan. Berarti aku harus berubah nih. Paham dia, aku salah nih. Karena kalau gurunya mukul ya, anaknya buat bandel nih. Anaknya misalnya buat nangis temannya dengan ya kayak apa lah, misalnya menyakiti hati temannya, atau dia mengambil barang temannya itu kan, istilah mau kesalahan lah gitu kan, mencuri barang temannya. Gurunya nih cuma bilang, aduh kamu jangan mencuri anak. Guruku nggak marah kayaknya tuh ya, besok curi lagi lah. Coba kalau dia gurunya memukul, kamu ibu bilang jangan mencuri gitu kan, anak terkejut, guruku mukul ya, berarti aku salah nih, guruku marah nih, berarti nih aku nggak boleh begini mencuri lagi kalau gini. Ada bedanya guys antara marah kecil, marah besar gitu, sehingga anaknya orang kan paham, istri kita kan paham, oh ternyata suamiku udah sampai tahap terakhir nih atau mukul, berarti dia marah besar nih, berarti besok aku nggak boleh lagi nih begini begitu. Nah gitu guys, biasanya kan emang jangan gitu ya, dia buat itu kan, suamiku nggak marah nih, berarti nggak apa-apa dong, dia cuma nasihatin aja gitu, berarti ini hukumnya sunnah nih gitu kan. Tapi kalau mukul tahu dia ini haram gitu. Jadi pukul dengan nasihat itu adalah perbedaan antara sunnah sama haram. Kalau sudah suaminya dipukul dia, guru mukul muridnya yang tidak sakit dan tidak membekas, itu berarti sudah mengatakan ini haram gitu. Nah itu guys, jadi ada tegas hukumnya gitu, bukan dalam seperti agama Kristen yang ya cuma lip service saja gitu guys. Hukum yang membunuh dihukum, faktanya dihukum. Yang dihukum siapa? Maria Yesus gitu guys. Marah yang enggak jelas untuk apa begitu. Nah ini sudah harus dihukum. Marah aja yang kayak gitu udah harus dihukum, apalagi membunuh gitu loh. Ya faktanya Kristen tidak ada hukuman. Yang dihukum siapa? Yesus guys. Ya saya ini bukan menghina ya, tapi memang nggak masuk akal guys, nggak logis. Ya jadi ini cuma lip service. Ini yang dikatakan lip service guys. Ya kamu jangan membunuh, karena nanti kamu membunuh akan dihukum. Ya, kamu jangan marah pada saudaramu, nanti dihukum. Nggak ada hukumannya guys, nggak ada. Yang dihukum siapa? Yesus guys. Jadi Anda dihukum? Enggak. Jadi yang dihukum, jadi gini, bukan, jadi kalimatnya gini ya soalnya, jangan membunuh karena Yesus akan dihukum. Itu kalimat sebenarnya, karena yang faktanya dihukum bukan kita. Jadi ini lip service guys, lip service. Yang membunuh kamu akan dihukum, bukan kamu yang dihukum. Yesus sudah menanggung semua dosa kamu dengan dia dihukum di kayu salib guys. Jadi ini makanya saya katakan ya, ayatnya itu kata Yesus tadi itu. Jadi Yesus menerapkan kamu harus dihukum kalau membunuh. Tapi ada Paulus mengatakan kamu nggak dihukum. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di kayu salib untuk menanggung hukumanmu. Berarti kan jelas ada beda antara kata-kata Yesus. Yesus mengatakan ya, kalau kamu membunuh akan dihukum. Kamu akan dihukum. Kalau katamu akan dihukum. Nah tentu Yesus ngomong harus diterapkan itu. Paulus menggantinya dengan enggak, kamu nggak dihukum. Kamu membunuh. Itu Yesus udah dihukum untuk menghapus dosa kamu gitu. Berarti Paulus dan teman-temannya mengubah hukum Yesus tadi guys, bahwa orang tuh kalau melakukan kesalahan terus dihukum. Hukumnya di mana? Hukuman agama Tuhan adalah di neraka. Ingat, Kristen tidak mengenal neraka, berarti ajaran Yesus tadi itu berlaku jadi Kristen. Yesus mengatakan harus dihukum, membunuh dihukum. Di mana dihukum? Di neraka guys, bukan melalui hukum dunia ya. Karena hukum dunia itu manusia melakukan dan hukum buatan manusia. Jadi dihukum maksudnya apa? Dengan masuk neraka dulu guys. Jelas di hukum Taurat dan banyak semuanya dikatakan jangan membunuh. Jadi membunuh. Iya, tapi Luis mengakui hukum Taurat kan tidak berlaku lagi gitu. Yesus sudah mengganti dengan baru. Ini aneh guys. Dia seringkali mengatakan, orang Kristen ini ya, mengatakan kalau hukum Taurat dan kitab Nabi itu sudah digenapi. Bagi dia genapi ini bukan menambah sehingga lengkap, tapi diganti dengan perjanjian baru. Makanya berganti. Hukum dulu yang babi haram diganti babi halal. Berarti yang membunuh berarti boleh bunuh dong gitu. Kan diganti semua gitu kan. Nah, berarti dia nggak konsen guys. Jadi kenapa hanya hukum babi yang haram di perjanjian lama jadi babi halal perjanjian baru, tapi hukum membunuh tetap diterapkan gitu. Jangan membunuh gitu. Soalnya kan boleh membunuh kan kalau berganti hukumnya. Makanya itulah guys. Mereka ini bingung dengan hukum itu guys. Padahal tidak ada satupun hukum yang diganti. Jangan membunuh, kamu membunuh akan dihukum, itu neraka, itu berlaku. Yesus tadi bilang. Yesus mengaku itu Luis mengaku itu berlaku. Soalnya itu juga terhadap hukum lain. Hukum sunat itu terus berlaku ya. Hukum babi haram tak berlaku. Hukum kisos ya, mata ganti gigi tak berlaku. Nah, hukum cerai tak berlaku. Hukum zina tak berlaku. Nah, jadi Luis ini harus ngerti itu.
Ini yang milih-milih guys. Oh, yang nggak berlaku tuh ini yang berlaku gitu kan. Padahal sebenarnya ini nggak berlaku juga hukum membunuh ini, karena nggak dihukum juga gitu kan. Yang dihukum adalah Yesus guys, untuk menggantikannya. Itu udah pasti dilarang dalam Kristen. Dan juga tidak hanya marah aja nggak boleh. Kayak Anda misalnya, marah sama orang Kristen. Ketika orang Kristen lagi ibadah, ditutup tempat ibadahnya, marah-marah nggak jelas, itu pun sebenarnya. Nah, ini ya, dia nggak ngerti ya. Nih, kalau mengganggu, ya makanya saya katakan dia nggak boleh mengganggu. Ya ingat, contoh gini misalnya, apa namanya, kayak apa? Saya kasih contoh guys, misalnya gini, ada ibadah Kristen yang tahu lah, pasti berisik lah, pasti berisik, pakai musik ya, kadang musiknya keras gitu. Nah ibadah gitu. Nah Islam juga ada begitu, tapi ada ngerti poinnya. Ada saat-saat tertentu 5 kali sehari itu Islam itu adalah azan namanya. Azan itu lah manggil orang sholat. Ya, hayya sholat, bila sholat gitu. Karena waktunya sholat cuma 5 menit 10 menit gitu. Jemaah. Kali kalau orang itu ketinggalan jemaah, ya dia nggak bisa lagi jemaah gitu. Ya kan? Nah, karena 5 kali sehari ya panggilan azan untuk manggil orang jemaah gitu. Beda kalau atau dia langsung dengar panggilan itu sehingga dia ingat, oh udah azan udah waktu sholat gitu. Nah, Anda bayangkan ketika azan terjadi, orang ini ibadah. Padahal ibadah itu yang penting azan, bukan masalah ibadahnya. Ibadah sama-sama penting, tapi ingat azan. Jadi orang harus dengar, ingat orang harus dengar ketika azan, karena itu panggilan sholat. Dia masuk waktu sholat, dan itu waktu jemaah itu hanya 5 menit 10 menit. Ya, dari kalau pagi subuh 2 rakaat tuh guys. Nah, kalau nggak dengar gimana? Dia ketinggalan jemaah subuh juga. Nah, jadi Kristen harusnya ngalah di situ. Kenapa? Karena ini manggil orang. Misalnya gini loh, misalnya saya nih, saya logis nggak? Saya misalnya di rumah itu kepentingan saya, misalnya saya di rumah itu ada kepentingan apa gitu, yang tiba-tiba ada pengumuman di orang-orang memanggil gitu kan. Tiba-tiba saya di situ saya masih menggunakan suara yang keras, musik atau apapun itu. Nah orang tuh nggak dengar dong panggilan itu kan. Siapa ngalah? Apa dia ngalah manggil? Dia perlu manggil tuh guys, karena ada kebutuhan apa gitu kan. Nah wajar nggak kira-kira kalau saya itu yang dia ngalah? Kan tidak, harusnya saya ngalah gitu guys. Karena kebutuhan lebih urgent pada saya gitu. Nah tapi mereka melakukan itu. Orang azan pun mereka tetap ya bunyi musik nyanyi-nyanyi gitu guys. Nah makanya harus ngerti, apalagi kalau mereka buat ibadah itu di tengah komunitas muslim gitu. Makanya harus buat itu ya, kayak muslim itu nggak pernah begitu. Kami sholat ya itu tuh kalau nggak di tengah komunitas kami ya, kayak komplek ini wajar. Misalnya kalau sholat ini Mas Hari, pas sholat tuh ada didengarkan pakai pengeras suara gitu, wajar. Kenapa? Komunitas muslim. Ya tidak wajar kalau dilakukan masjid itu di tengah komunitas Kristen begitu gitu. Itu tidak menghargai yang Kristen. Ini kan kok Kristen cuma 2 orang, 2 keluarga, masih wajar.